Halo rekan-naker, berjumpa kembali pada part 5, part terakhir, yaitu menjahit dan finishing. Nah, di sini kita akan menjahit. Langkah pertamanya yaitu kita menjahit bagian patchworknya, bagian depan dan belakang tas. Kita jadikan satu pola-pola yang kecil tadi dengan cara urutkan kembali angka dan huruf yang telah kita potong dan tandai tadi. Jadi angka 1, 2, 3 sampai 9 kita urutkan dan huruf A sampai I kita urutkan. Kemudian pada tanda X yang tadi kita beri silang itu kita temukan dengan garis di atasnya yang tidak ada tanda silangnya. Jadi seperti itu untuk menandai bahwa itu adalah bagian atas. Jadi X itu ditemukan dengan garis yang tidak ada tanda X-nya. Kemudian kita semat jarum pentul, disemat jarum pentul semuanya, kemudian kita jahit. Nah, lakukan langkah seperti itu sampai ke angka atau huruf yang terakhir. Jadi jangan sampai terbalik ya rekan-nakers untuk menjahitnya. Diperhatikan lagi pada titik X pada peletakan silang yang telah kita tandai tersebut. Jadi tanda silangnya itu disatukan atau dijahit pada bagian potongan sebelumnya yang tidak ada tanda silangnya. Jadi misalkan yang nomor 1 digandeng atau digabungkan dengan yang nomor 2. Nah, silang yang nomor 2 itu digandeng atau digabungkan atau disatukan dengan garis bagian bawah nomor 1. Nah, inilah hasilnya setelah kita jahit semuanya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Jadi harus urut ya rekan-nakers, jangan sampai terbalik-balik. Nah, kemudian lakukan hal serupa pada tanda kita yang huruf. Tadi kan sudah selesai untuk yang angka, jadi jahitlah sesuai dengan langkah-langkah yang telah disampaikan sebelumnya. Jangan lupa untuk tanda silangnya selalu berada di bagian atas. Seperti itu ya rekan-nakers. Nah, setelah semuanya terjahit, patchworknya ada 4 bagian ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, waktu memotong bahan harus ada 4 lembar satu potongan pola tersebut. Nah, setelah dijahit semuanya, kemudian kita tipiskan kampuhnya ya, itu menjadi 1 cm. Nah, kita tipiskan semuanya. Ini fungsinya agar nanti saat tas itu kita jahit, dia nggak akan tebal pada bagian kampuhnya. Setelah itu nanti jika setelah ditipiskan kemudian kita pressing, nah kita pressing atau kita setrika seperti di video ya, semuanya sudah menjadi 1 cm kampuhnya, kemudian kita setrika, dibuka kampuhnya. Nah, dibuka, jangan lupa untuk disemprot air agar dia kampuhnya bisa mati. Jadi harus benar-benar kampuhnya mati, tidak tertutup lagi. Jadi kampuhnya harus terbuka seperti di video ya. Nah, semuanya disetrika, dibuka kampuhnya. Nah, maka akan jadi hasilnya seperti ini. Semua kampuhnya terbuka dan hasilnya rapi pada bagian luar. Nah, apabila semua 4 bagian patchworknya telah disetrika, di pressing, nah maka hasilnya akan seperti di video tersebut. Langkah selanjutnya yaitu kita akan menyambung bagian tengah patchwork. Nah, di bagian depan tas dia akan ada kanan kiri yang telah kita tandai tadi dan kita bikin polanya. Nah, bagian kanan kirinya itu kita satukan. Sebelum menyatukan bagian tengah, sebaiknya kita rapikan dulu untuk tiras-tiras maupun kampuh-kampuh yang tidak berguna dan bermanfaat. Jadi kita buang, kita potong. Nah, kemudian kita satukan bagian tengahnya. Jangan lupa untuk huruf dan angka nomor
nomor 1 maupun huruf A dia harus di atas. Nah, ini angka 1 harus di atas. Kemudian di bagian tengah itu kan telah kita tandai ada radarnya. Nah, itu kita satukan dengan bagian patchwork yang huruf. Jadi angka disatukan dengan yang huruf pada bagian tengah tas yang bagian depan ya. Nah, kita satukan menurut radar yang telah kita buat. Jadi radar bagian kanan dan kiri harus sama. Dan untuk potongan atau garis-garis patchwork yang telah terjahit itu harus sama ya, harus bertemu. Jadi ujungnya itu harus ketemu. Nah, kita jahit, kita semat dulu dengan jarum pentul. Kita sematnya harus dengan jarak yang dekat-dekat ya, agar nanti tidak berubah bentuk dan tidak berubah saat kita menjahitnya. Setelah itu kita jahit. Jangan lupa saat menjahit selalu mematikan dan pada awal dan akhir menjahit. Nah, hasilnya akan tampak seperti ini. Nah, masing-masing ujungnya, ujung patchwork, ujung motif itu dia bertemu di bagian tengah. Jadi harus bertemu di bagian tengahnya. Nah, apabila bagi 4 sisi itu udah terjahit, maka hasilnya menjadi 2 bagian, yaitu depan dan belakang, seperti yang ada di video. Nah, ujung-ujung motifnya itu ketemu ya rekan-nakers, jangan sampai tidak bertemu. Kemudian setelah itu kampuhnya kita rapikan. Seperti biasa kita potong 1 cm dan di pressing dibuka. Setelah itu hasilnya seperti ini. Nah, dia sudah di pressing, disetrika, dibuka kampuhnya. Kemudian kita jahit bagian bawahnya tas di depan. Nah, seperti ini, seperti di video. Kita satukan menurut radar yang telah kita tandai. Nah, kita jahit nanti satu persatu. Jadi ada 2 bagian yang kita jahit bagian bawahnya. Seperti itu ya rekan-nakers. Nah, ini untuk sisi yang bagian belakang. Nah, jadi disatukan seperti itu menurut radarnya. Harus sesuai radar ya rekan-nakers. Nah, kemudian kita semat dengan jarum pentul. Kita semat satu persatu. Jangan lupa radarnya harus bertemu. Radarnya harus bertemu ya. Nah, saat menyemat jarum pentul, usahakan jarak untuk menyemat jarum pentulnya itu jangan terlalu jauh, agar posisi kain tidak berubah saat kita jahit nanti. Nah, setelah itu kita jahit. Jadi ada 2 bagian yang kita jahit ya rekan-nakers, bagian depan tas dan bagian belakang tas. Hati-hati saat menjahitnya karena takut nanti kampuhnya akan terlipat saat kita menjahit. Jadi kampuh harus tetap terbuka. Nah, setelah itu inilah hasilnya. Seperti ini. Apabila sudah terjahit. Oke, kemudian seperti biasa kita tipiskan kampuhnya. Yang awalnya besar menjadi lebih kecil. Nah, paling enggak minimal kita kecilkan 1 cm. Nah, seperti di video. Setelah itu seperti biasa kita pressing, kita buka kampuhnya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kampuhnya sudah terbuka dan terpressing mati atau tersetrika mati. Kemudian kita tempelkan kain keras atau M33 pada bagian patchwork yang telah kita jahit. Nah, seperti itu. Jadi bagian depan dan belakang tertempel patchwork. Nah, setelah itu, setelah ditempel, kemudian kita jahit bagian sisinya tas dengan bagian depan maupun bagian belakangnya.
Jadi kita jahit sisinya satu persatu. Kita semat dengan jarum pentul seperti biasa, rudder ketemu dengan rudder. Jadi kanan dan kiri sisi kita jahit pada bagian depan atau bagian belakang. Jadi pilih salah satu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita jahit. Jangan lupa setiap memulai dan mengakhiri jahitan selalu dimatikan, karena agar jahitan nanti tidak mudah sobek atau tidak mudah robek. Nah, setelah itu inilah hasilnya. Bagian sisinya sudah terpasang. Kemudian kita memasang untuk bagian depan maupun belakangnya. Jadi kalau tadi kita yang pertama menjahit di bagian depan, berarti yang kedua kita menyatukan bagian belakangnya. Seperti biasa, disemat jarum pentul sesuai dengan rudder. Nah, menyemat jarum pentulnya jangan terlalu jauh ya jaraknya rekan-nakers. Setelah itu kita jahit. Jadi ada 4 jahitan pada sisi tas. Bagian depan ada 2 jahitan dan bagian belakang ada 2 jahitan. Nah, hasilnya akan melingkar seperti ini kalau bagian sisinya sudah dijahit. Kemudian kampo pada bagian sisi itu kita tipiskan menjadi 1 cm dan disetrika. Hasilnya akan seperti di video tersebut. Nah, semua sisinya ada 4 sisi sudah tersetrika, sudah dibuka kampuhnya. Hasilnya akan seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, sebelum menjahit alas atau bawahnya tas, nah terlebih dahulu kita robek atau kita gunting atau kita cekris bagian sudut bawah tas. Nah, itu adalah manfaatnya untuk membantu kita lebih mudah dalam menjahit alas tas. Jangan sampai kena jahitannya ya rekan-nakers. Jadi mengguntingnya atau mencekrisnya itu di sebelah jahitan, jangan sampai kena jahitannya. Setelah itu kita satukan bagian alas tas, kita jahitkan pada guntingan-guntingan tadi sesuai dengan rudder. Jadi keliling ya rekan-nakers, jahitnya satu-satu terlebih dahulu. Jadi bagian depannya dijahit dulu. Jangan lupa untuk selalu dimatikan pada awal dan akhir menjahit. Nah, setelah itu dijahit satu persatu setiap bagian bawah atau alas tasnya. Nah, setelah itu bagian sisinya, nah alas tasnya dijahit dengan sisi tas. Jangan lupa untuk mematikan saat menjahit. Nah, disemat jarum pentul terlebih dahulu. Nah, setelah itu hasilnya seperti ini rekan-nakers. Apabila alas tas sudah terjahit, nah maka akan sudah berbentuk seperti tas. Nah, setelah itu kampuhnya kita tipiskan, kita kecilkan menjadi 1 cm agar lebih rapi. Nah, seperti itu. Setelah itu kita balik ya, yang bagian buruknya berada di dalam tas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi bagian sudutnya apabila kita gunting seperti tadi, itu hasilnya akan runcing atau menyudut. Nah, inilah hasilnya. Kemudian kita setrika bagian alasnya, hasilnya akan seperti ini serikanya. Nah, kemudian kita setrika bagian sisinya juga. Setelah itu kita menjahit bagian furingnya. Bagian furing cara menjahitnya sama dengan menjahit bahan utamanya, yaitu bagian depan atau bagian belakang, terserah rekan-nakers mau menjahit yang mana terlebih dahulu. Nah, bagian depan dan belakang atau belakangnya dijahit dan disatukan dengan sisi. Jadi seperti yang tadi di awal. Nah, dijahit, kemudian sisi kanan kirinya. Jangan lupa untuk awal dan akhir menjahit selalu dimatikan. Nah,
jahitlah sesuai dengan rudder ya. Jangan sampai melewati rudder karena akan berubah ukurannya. Nah, setelah itu dijahit. Oke, setelah dijahit, kemudian bagian belakang kita satukan dengan sisinya. Nah, seperti yang di bahan utama tadi, kita semat jarum pentul terlebih dahulu sesuai dengan rudder atau tanda yang kita buat. Jadi, di furing ini juga ada 4 jahitan pada sisinya ya rekan-nakers, sama seperti menjahit yang bahan utamanya tadi. Nah, kita jahit. Nah, setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya akan melingkar sama seperti bahan yang utama yang tadi. Nah, kemudian kampuhnya untuk furing kita tipiskan menjadi 1 cm dan kita pressing. Di pressingnya juga sama ya rekan-nakers, kampuhnya tetap dibuka. Setelah itu seperti yang tadi, bagian bawah tas kita gunting bagian sudutnya. Nah, kita cekris atau kita gunting untuk memudahkan kita saat menjahit alas bawahnya tas. Nah, kemudian kita jahit satu persatu bagian bawahnya. Jangan lupa saat menjahit selalu kita semat jarum pentul. Nah, ingat ya rekan-nakers, jarum pentulnya jangan terlalu jauh jaraknya. Nah, kemudian kita beri sematan jarum pentul sesuai dengan rudder atau tanda pola yang telah kita buat. Nah, kemudian kita jahit satu persatu dan inilah hasilnya setelah kita jahit semua keliling. Jangan lupa setiap kita menjahit, kampuhnya kita tipiskan menjadi 1 cm. Nah, itu akan menjadi lebih rapi. Nah, setelah itu kita tipiskan keliling 1 cm semua kampuhnya agar tidak terlalu tebal nanti saat dibalik. Hati-hati saat mengguntingnya rekan-nakers. Digunting keliling, setelah itu kita balik. Nah, kita lihat, kita cermati terlebih dahulu apakah sudah bersudut atau belum. Nah, setelah itu kita satukan dengan bagian pokoknya, bagian utama. Jadi furing yang bagian buruk kita satukan dengan bagian tas bagian buruknya. Nah, jadi bagian buruk bahan utama bertemu dengan bagian buruk furingnya. Kemudian kita semat terlebih dahulu bagian sisi-sisinya. Kampuh sisi antara furing dan bahan utama harus ketemu ya rekan-nakers, jadi kampuhnya harus pas. Nah, setelah bagian sisi atau kampuhnya selesai disemat, kemudian rekan-nakers silahkan menyemat keliling bagian atas tas, kemudian dijahit sesuai ruddernya. Setelah itu kita menjahit tali tasnya ya rekan-nakers. Caranya kita lipat dulu bagian kanan dan kirinya 1,5 cm, kemudian kita lipat bagian tengahnya. Nah, setelah itu kita jahit tipis di bagian ujungnya, dijahit keliling. Hasilnya akan seperti ini. Nah, setelah dijahit kemudian kita setrika agar menjadi lebih rapi. Nah, kemudian setelah itu kita pasang atau kita lekatkan pada tas. Kita ukur dulu ya rekan-nakers dari jarak tengah, dari tengah tas itu ke kanan dan ke kiri 9 cm. Nah, ukuran 9 cm ini sesuai selera ya rekan-nakers. Kalau mau lebih boleh atau mau kurang juga boleh, sesuai dengan keinginan. Nah, setelah itu kita semat dan kita jarumi talinya tersebut di bagian dalam. Jadi di titik 9 cm itu kita kasih tali. Nah, tali yang pertama kita semat pakai jarum pentul di bagian depan tas. Nah, setelah itu yang bagian belakangnya juga disemat. Kemudian kita jahit. Jangan lupa ya menyematnya pada bagian dalam tas ya. Nah, setelah itu kita jahit, hasilnya seperti ini.
Kemudian selanjutnya kita tekuk atau kita lipat bagian atas tas. Pertama kita tekuk atau kita lipat setengah senti dan kemudian kita lipat lagi menjadi 1,5 senti. Nah, jadi seperti ini rekan-akers. Ini untuk menutup tiras-tiras yang ada di tas. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kita jahit keliling, jahitnya di tepi ya rekan-akers. Nah, setelah itu untuk menjahit talinya, kita jahit bagian atasnya. Nah, kita semacam runtut agar talinya bisa terlihat keluar. Karena talinya kan masih di dalam. Jadi kita jahit bagian atasnya agar talinya bisa keluar. Nah, kita jahitnya berulang kali ya rekan-akers agar talinya kuat dan tidak gampang sobek. Nah, kemudian inilah hasilnya. Apabila talinya sudah terpasang, langkah terakhir kita memasang perekatnya atau yang dikenal dengan velcro. Perekat dalam bahasa busana atau bahasa fashion itu artinya adalah velcro. Nah, velcro memiliki dua bagian. Yang pertama bagian kasar dan bagian halus. Nah, kita taruh atau kita jahit velcro pada bagian tengahnya tas untuk mencegah agar kalau kita membawa barang tidak jatuh keluar. Nah, setelah itu kita pressing bagian sisi tas, nah agar dia bisa menutup seperti ada di video. Nah, setelah itu di pressing keseluruhan dan inilah hasilnya rekan-akers, tas patchwork dari kain pecah yang telah kita buat. Jadi tas patchwork ini tidak hanya model atau desainnya seperti ini ya rekan-akers. Rekan-akers bisa lebih memodifikasi atau mengkreasi dengan model-model yang lain. Nah, inilah hasilnya saat kita pakai. Nah, bisa menjadi tote bag. Terima kasih telah menonton video ini.